Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman. Sehingga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepadanya dengan tenang, dan juga bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk itikaf, salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan juga dengan kajian keislaman. Semoga rangkaian amal ibadah ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti di hari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pembahasan kitab Tauhid, di mana di pertemuan bulan lalu kita sudah bahas tentang pengertian tauhid. Kemudian apakah tauhid itu istilah baru atau tidak? Kita sudah bahas. Di tauhid itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW dan lafadznya pun sudah biasa beliau gunakan. Maka kita masuk bab baru dalam kitab ini. Syekh Muhammad memasukkan bab ini masih dalam bab kitab Tauhid, namun di dalam kitab Syarah Fathul Majid disebut dengan bab Ta'rifut Tauhid. Di dalam bab ini mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan 7 dalil, 5 ayat suci Al-Quran, 1 hadis Nabi Muhammad, dan 1 ucapan seorang sahabat. Dan inilah metode para ulama salafun as-salih, yaitu senantiasa mendahulukan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, yaitu mereka di dalam berdakwah mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan hadis-hadis Nabi, dan juga perkataan para sahabat serta ulama-ulama yang lainnya. Maka hendaknya seorang dai, seorang asatidah, seorang yang alim ketika mengajarkan umat, hendaknya senantiasa melandasi ilmu yang dia sampaikan dengan qala Allah wa qala Rasul, dan juga ucapan para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga umat terbimbing di atas manhaj yang benar, di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafun as-salih, pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kenapa umat ini terpecah belah? Karena sebagian orang mendasarkan dakwahnya bukan kepada qala Allah wa qala Rasul, namun sebagian kepada golongan, sebagian kepada politik, sebagian kepada hal-hal yang menjadikan umat itu bingung. Oleh karena itu maka kita masuk di dalam hadis yang di dalam ayat yang pertama, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa qawlu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dalil merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia dan jin itu mukallaf, yaitu dibebani syariat. Karena para nabi diutus kepada manusia dan jin. Nabi Muhammad SAW juga diutus kepada golongan jin. Karenanya mereka akan mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Jadi di surga nanti bukan hanya manusia, namun jin juga akan ada yang masuk surga, jin juga ada yang masuk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 15 dan 16, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba." Adapun kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas agama Islam, la asqainahum, sungguh kami akan berikan minum kepada mereka ma'an ghadaqa, yaitu air yang segar, rizki yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah jin juga memiliki berbagai aliran, berbagai kelompok, berbagai pemahaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan jin itu sendiri. Mereka berkata ya kepada Rasulullah SAW, "Wa anna minnas salihuna wa minna dzuna dzalika kunna tara'iqa qidada." Dan sesungguhnya di antara kami, di antara kelompok jin itu ada orang-orang soleh di antara kami dan juga ada yang tidak soleh, sebagaimana layaknya manusia. Wa kunna tara'iqa qidada, dan kami pun menempuh jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana manusia ya memiliki atau ada kelompok, ada pemahaman, ada aliran yang berbeda-beda, maka jin juga sama. Ini menunjukkan bahwasanya jin sebagaimana manusia. Ya, sekali lagi jin juga dibebani syariat sebagaimana manusia juga mendapatkan beban syariat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau pernah meriwayatkan dari A'mas, sanadnya bersambung sampai A'mas rahimahullah jami'an, di mana beliau pernah bertanya kepada jin, "Famar rafidatu minkum? Famar rafidatu fikum?" Qala surna, ya, syarruna. Beliau pernah bertanya kepada jin, "Wahai jin, bagaimana menurut kalian tentang Syiah Rafidah itu?" Maka kelompok jin mengatakan, "Paling buruk di antara kami." Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 242. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya jin itu juga berkelompok-kelompok, bergolongan sebagaimana manusia. Ya, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun apakah tata cara ibadah jin itu sama dengan ibadah manusia? Maka di sini terjadi ikhtilaful ulama. Sebagaimana Imam Al-Jarkasi beliau mengatakan telah terjadi ikhtilaful ulama ya tentang apakah para jin itu juga dibebankan menjalankan furu' syariat, cabang-cabang syariat. Ya, namun di antara para peneliti, yaitu para muhaqqiq di antara para ulama menjelaskan bahwasanya jin sama dibebani syariat Islam secara global. Akan tetapi tidak sama persis seperti syariatnya manusia. Karena jin itu berbeda dengan manusia baik secara definisi maupun hakikat. Ya, kita mampunya berjalan, jin ada yang bisa terbang dan jin itu rata-rata bisa terbang. Ya, tentu berbeda. Ya, kalau kita haji tawaf jalan kaki, jin tawaf mungkin dengan terbang. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit fi Usulil Fiqh jilid 1 halaman 309. Kemudian mengenai ayat illa liya'budun, ya, tidaklah mereka manusia dan jin kami ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-ibadatu, ibadah makna secara bahasa yaitu adzul, hina, rendah dan tunduk. Jadi ibadah itu secara bahasa itu hina,
menghinakan diri, merendahkan diri dan tunduk. Ya, sebagaimana dikatakan al-abdul mamluk, hamba yang dimiliki, ya, seseorang yang dikuasai. Kemudian ibadah secara syar'i, qala Syekhul Islam, al-ibadatu hiya ta'atullah bi imtasali ma amara Allah bihi ala alsinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali ma amara Allah bi ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintahnya berdasarkan, ya, perintah Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah harus mengikuti bagaimana tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan merekayasa sendiri ibadah yang kita mau. Bukan menambah mengurangi ibadah yang kita mau, tetapi hendaknya dilandasi dengan, ya, apa yang telah Allah sampaikan, ma amarallahu bi ala alsinati rasulih. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Maka kita sebagai hambanya, ya, yang mengaku umat Nabi Muhammad, marilah beribadah berdasarkan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun sebagian kaum muslimin ada yang beribadah tanpa landasan dalil yang benar, dipahami berdasarkan hawa nafsunya, ya, dan menganggap baik, ya, ikhtisan dalam ibadah. Padahal ikhtisan dalam ibadah itu tidak boleh. Ya, ibadah itu harus dengan dalil. Tidak boleh serta-merta menganggap ini baik tanpa ada dalil. Nabi Muhammad SAW saja 13 tahun nggak pernah puasa di Mekah, Pak. Maksudnya puasa Ramadan, ya. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah tidak pernah puasa Ramadan. Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak puasa Ramadan? Karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tahun kedua Hijriah, ya, ketika beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, ya, tahun pertama Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat puasa wajib dalam Islam bukan puasa Ramadan, puasa Asyura. Jadi puasa wajib dalam Islam yang pertama bukan puasa Ramadan, puasa Asyura. Ya, sehingga Rasulullah mengutus para sahabat untuk keliling kota Madinah memberitahukan kepada umat Islam wajib berpuasa Asyura. Bahkan yang tidak berpuasa dari pagi suruh menahan diri sampai sore. Bahkan Rubayyi binti Muawwid menjelaskan dalam hadisnya, kami perintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut puasa. Ketika mereka menangis, kami buatkan mainan untuk mereka. Sehingga mereka pun bermain lupa lapar sampai sore. Ini kisah tentang puasa Asyura di tahun pertama Hijriah. Baru tahun kedua Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barulah Nabi Muhammad SAW berpuasa Ramadan dan memerintahkan para sahabatnya puasa Ramadan, dan puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Jadi ibadah menunggu dalil. Ya, bukan semau kita. Bukan memahami ibadah dengan kemauan kita, namun hendaklah berdasarkan dalil dan bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya. Begitu juga sholat. Ya, 10 tahun Nabi Muhammad sholatnya hanya 2 kali, pagi dan sore hari. Sebagaimana dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Baru setelah peristiwa Isra Mi'raj, tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, ya, 10 tahun beliau diangkat menjadi nabi di Mekah. Setelah Isra Mi'raj baru ada perintah salat. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadati tahrim hatta jaa dalilun yadullu ala tasyri'ihi. Asalnya ibadah itu hukumnya haram sampai ada dalil yang menunjukkan perintah untuk melakukan ibadah. Adapun urusan dunia, kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia antum silakan berpikir, merekayasa, berinovasi, ya, semau antum untuk urusan dunia. Adapun untuk urusan agama, serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian waqala aidan, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan kesimpulan dari makna ibadah adalah apa? Al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah adalah suatu kata untuk mengungkapkan segala perkataan dan perbuatan, baik yang nampak ataupun yang batin, ya,
ma yuhibbullah wa yarda, yang itu merupakan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwali wal a'mal, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun keyakinan. Ya, jadi ibadah itu adalah segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang nampak, yang tidak nampak, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Nah, ibadah nanti para ulama membagi ada mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang praktek tata caranya harus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Kemudian beliau melanjutkan, jadi ibadah itu harus menggabungkan ya antara ketundukan dan kecintaan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, ismun yajma'u kamalad dulli wa nihayatahu wa kamalal hubbi lillahi. Ibadah adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna dan puncaknya adalah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal hubbul khaliyyu an dulli wa dulli an khaliyyi an hubbi la yakunu ibadatan. Maka kecintaan yang kosong dari ketundukan, begitu juga ketundukan yang kosong dari kecintaan, ya, maka itu bukan ibadah. Karena sekali lagi ibadah itu harus terkumpul di dalamnya al-mahabbah wadzul, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrayni, maka ibadah ya jika mengumpulkan dua perkara tersebut dengan sempurna. Jadi ibadah harus mengandung ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan. Sebagaimana Bapak Ibu semuanya datang ke sini tidak ada yang memaksa, karena Bapak Ibu semuanya cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu semangatnya kita beribadah, kenapa? Karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kita merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya inilah disebut dengan ibadah. Hal ini disebutkan dalam kitab Tuhfah Al-Iraqiyah halaman 44. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengenai ayat ini, ya, wa ibadatu hiya at-ta'atu bi fi'lil ma'mur wa tarkil maqtur. Jadi ibadah itu secara garis umum, secara garis besar adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak mabuk, ya, Allah melarang untuk mabuk, kita tidak mabuk, ini bagian dari ibadah. Ya. Ketika Allah melarang kita berzina, kita tidak berzina, ini bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan maksiat juga bagian dari ibadah. Ya. Ini harus dipahami. Wa dzalika huwa haqiqatu din Islam, dan inilah hakikat agama Islam. Jadi Islam itu apa? Li'anna ma'nal Islam al-istislamu lillah. Karena Islam yang hakiki itu adalah tunduk dan patuh dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngaku Islam namun menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ya Allah menurunkan Al-Quran itu tidak wajib dijalankan kok. Ya Islam itu tidak wajib dijalankan. Atau syariat Islam itu enggak wajib dijalankan. Atau ada orang mengatakan apa salahnya kita makan dengan tangan kiri? Ya, apa urusan Nabi Muhammad melarang kita makan dengan tangan kiri? Maka dipertanyakan keislamannya. Ya jangan-jangan ini orang munafik yang berbaju Islam sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Islam itu al-istislam, tunduk dan patuh sebagaimana para sahabat tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Sahabat ketika diperintah oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan samina wa ata'na, kami tunduk dan patuh. Ya, bukan kami tunduk dan berfikir. Sebagaimana kita samina wa tafakarna wa idza wafaqna bil hawana ya amilna wa idza khalafa hawana tarakna. Ya, kami tunduk namun kami pikirkan dulu. Kalau cocok dengan hawa nafsu ya saya jalankan. Enggak cocok dengan hawa nafsu, ngapain jalanin? Ya, inilah model berpikir orang-orang liberal dan orang-orang munafik yang ada di zaman kita ini. Ya, mereka suka mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutadhamminu ghayatal inqiyad
wadzulli wal khudu, dan Islam itu mengandung di dalamnya al-inqiyad, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wadzul wal khudu, ya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga khudu, ya, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalil yang pertama ini, sisi pendalilan dari mu'alif tentang ayat ini bahwasanya apa? Tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ibadah yang dimaksudkan adalah at-tauhid. Sehingga para ulama ketika menjelaskan illa liya'budun ay yuwahhiduni, ya, yaitu Allah ciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi, ya, yang mereka berdakwah pertama kali merebut kekuasaan, tidak ada. Ya, Nabi Ibrahim ketika Allah utus di tengah-tengah kaumnya yang dipimpin oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali menyentuh atau ingin menguasai atau mengambil alih kerajaan Raja Namrud. Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika Allah utus di tengah-tengah kaumnya yang dikuasai oleh Firaun, Nabi Musa tidak ingin mengambil kerajaan Raja Firaun. Nabi Musa hanya datang kepada Firaun dan berdakwah. Ya, Allah katakan idhaba ila fir'auna, wahai Musa dan Harun, datanglah kepada Firaun, wa qula lahu qawlan layyina, dan ucapkan kepada dia ucapan yang lembut. Ajak dia untuk masuk Islam, ajak dia untuk, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ditawari dengan kekuasaan, dengan harta, dengan tahta dan wanita. Nabi Muhammad tolak. Jadi dakwah yang pertama bukan merebut kekuasaan atau ingin menjadikan pemimpin paling tinggi, tidak. Ya, tapi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid itu ghayah. Tauhid itu tujuan puncak. Adapun kekuasaan itu adalah bonus dari Allah atau wasilah. Sehingga ada di antara nabi yang menjadi raja, Nabi Sulaiman, ada yang menjadi pejabat seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi sekali lagi dakwah Islam, dakwahnya para nabi dan rasul hendaknya dimulai dengan tauhid. Apalagi di negara kita berbagai bentuk kesyirikan merajalela. Ya, berbagai bentuk kesyirikan menjamur. Maka penting sekali kita menyampaikan dakwah tauhid ini di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ibadah yang dimaksud adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hanya beribadah kepada Allah. Karena tidak mungkin, ya, Allah memerintahkan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyahnya. Itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di sini dalil rububiyah. Artinya apa? Mencipta, mengatur, menguasai, memberikan rizki, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia sadar kalian ini diciptakan oleh Allah, bukan ada dengan tiba-tiba. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyahnya, yaitu Allah yang menciptakan mereka, Allah memberikan rizki kepada mereka. Ini sebagai isyarat bahwa jika ternyata mereka beribadah kepada selain Allah, maka sungguh mereka terjerumus ke dalam kezaliman yang besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana Allah yang semata-mata satu-satunya zat yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, namun mereka berpaling beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratkan kita punya anak. Ya, ini qiyasul aulawi saja. Kita punya anak. Ya, anak kita besarkan, anak kita didik, anak kita sekolahkan. Setelah dewasa, dia berbakti kepada orang lain. Dia durhaka kepada kita sebagai orang tua. Dia nggak suka dengan kita, nggak mau taat kepada kita. Dia taat kepada orang lain. Kira-kira kita sebagai orang tua apa perasaannya, Pak? Ya, tentu kita marah. Ya, ini namanya qiyasul aulawi. Contoh, ya, kita aja manusia kalau diduakan nggak mau. Allah aula wa aula. Ya, Allah lebih layak untuk tidak diduakan. Ya, makanya siapa saja yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Kemudian juga orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya surga. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu lil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah mendapatkan penolong sedikit pun. Ya nam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang teragungnya dari menciptakan manusia dan jin. Ya, Allah tidak menyebutkan binatang dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan hewan. Allah hanya menyebutkan manusia dan jin. Karena jika manusia dan jin tidak melakukan tujuan penciptaan, ya, apa bedanya manusia dengan jin dan binatang? Bisa ulang kembali. Kenapa Allah tidak menyebutkan binatang atau hewan dalam ayat ini? Ya, padahal Allah yang menciptakan hewan, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah hanya menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya, karena apa? Karena yang mendapatkan beban taklif ibadah itu hanya manusia dan jin. Kalau seandainya manusia dan jin tidak mau ibadah kepada Allah, apa bedanya mereka dengan binatang dan hewan? Ya, tidak ada bedanya. Binatang makan, binatang tidur, binatang membuat anak, ya. Manusia juga sama, jin dan sama. Apa bedanya? Ya, bahkan Allah katakan, hum kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bal hum adall, dan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Karena binatang enggak punya akal. Manusia Allah karuniakan akal. Ya nam. Bahkan mereka lebih parah dari binatang. Karena hewan dan binatang tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Sementara manusia dan jin akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang telah kalian rasakan. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun kecil, sekecil biji sawi, ataupun melakukan kejahatan sekecil biji sawi, maka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berlaku untuk manusia dan jin, bukan untuk hewan. Ya, oleh karena itulah orang kafir ketika di hadapan Allah di akhirat kelak melihat hewan-hewan, ya, disebutkan dalam hadis antar binatang yang berkelahi, ya, akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu apa? Mereka akan menjadi tanah. Mereka tidak masuk surga atau masuk neraka. Saya ulang kembali. Binatang yang mereka berkelahi melakukan kedzaliman dengan binatang yang lain akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu mereka menjadi tanah. Tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Sehingga orang kafir berkata dalam surat An-Naba ayat 40, ya laitani kuntu turaba. Ya, alangkah seandainya aku bisa menjadi tanah seperti mereka. Artinya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, namun penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Maka sebelum kita menyesal, ya, mengucapkan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku dahulu menjadi tanah saja, enggak Allah ciptakan, aku enggak akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, maka hendaknya kita senantiasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah. Namun, ya, kebanyakan kita kadang ibadahnya sedikit. Ya, salat, baca Al-Qur'an. Bahkan kalau kita hitung 24 jam itu, kita ibadahnya mungkin dari 24 jam enggak ada 5 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mengamalkan ayat ini? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asal kondisi manusia, asal kondisi kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Setiap ucapan dan perbuatan yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas pada ibadah mahdhah. Ya. Maka ketika seseorang berusaha beribadah kepada Allah dengan segala kegiatan, misal
Dia mau berangkat kerja mengucapkan bismillah. Dia mau berangkat kerja tujuannya untuk memenuhi kehidupan dirinya, beli pakaian agar pakaian itu untuk bisa sholat. Ya, dia bekerja tujuannya untuk ngumpulin uang agar bisa haji dan umroh. Ya, kemudian dia makan agar kuat ibadah, sebagaimana kita makan sahur, sebagaimana kita buka puasa. Maka ini bernilai ibadah. Ya, karena niat kita melakukan aktivitas di dunia ini adalah apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ya perbuatan kita landasi dengan ilmu agama. Ya, ketika kita masuk toilet dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca doa ghufranaka, dapat pahala atau enggak, Pak? Ini ibadah. Loh, Ustaz, masa buang hajat ibadah? Jika antum melandasi dengan ilmu agama. Kalau tidak, ya hanya sekedar perkara mubah. Antum tidur ya dengan baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, atau minimal baca bismillah. Ya, istirahat supaya nanti bisa bangun untuk sahur. Ya, atau supaya nanti bisa bangun untuk qiyamul lail. Dapat pahala atau enggak, Pak? Dapat pahala. Jadi makna ayat ini, selama kita melandasi aktivitas kehidupan kita itu niatnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridha Allah, maka insya Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Karena disebutkan dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara itu menjadi wajib. Seperti antum nggak bisa bangun untuk salat subuh kecuali malamnya tidur, maka tidur itu menjadi wajib. Dan itu sunnatullah. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 10-11, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Ya, Allah telah menciptakan malam sebagai selimut, sebagai waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan Allah jadikan siang itu untuk mencari nafkah. Jadi bekerja itu sunnatullah. Ya, kalau kita niatkan untuk beribadah dapat pahala. Begitu juga setelah saya salat Jumat, Allah katakan apa? Ya, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu ya min fadlillah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Jika telah selesai salat, silakan bertebaran di muka bumi. Ya, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah, bekerjalah kalian. Ya, jadi bekerja bisa bernilai ibadah jika sekali lagi dilandasi dengan ilmu agama. Ya, jadi jangan samakan diri kita dengan binatang. Ya, kita punya akal, punya pikiran, gunakan untuk belajar. Datang ke majelis ilmu. Ya, karena kalau kita hanya kedar makan, tidur, kerja, apa bedanya dengan binatang? Ya, binatang juga mencari nafkah. Binatang juga cari makan. Ya, namun kalau kita tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita lebih hina dibandingkan binatang, karena binatang tidak dihisab di hadapan Allah. Setelah dihisab mereka menjadi tanah, tidak dimasukkan ke surga atau ke neraka. Adapun kita imma ilal jannah, imma ilan nar. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan kepada diri kita jalan kefasikan, jalan maksiat dan jalan takwa. Silakan pilih. Ya, nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga mengingatkan ya dalam surat Qasas apa? Wala tansi nasibaka minad dunya. Ya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Artinya kita memang harus bekerja. Namun jangan sampai ketika kita bekerja diperbudak dunia, diperbudak harta. Ya, kalau tidak sama saja kita dengan hewan. Ya, makanya dalam ilmu mantik itu disebutkan manusia itu apa? Al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Ya, itu kalau dalam filsafat ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita bekerja namun diperbudak dunia, lupa ibadah kepada Allah. Karena amanah di pundak kita ada 3. Pertama, amanah kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Amanah kepada Rasulullah SAW, yaitu taat kepada Rasulullah SAW, menjalankan perintah-perintahnya dan beribadah dengan syariatnya. Dan amanah kepada sesama manusia, yaitu bergaul dengan sesama manusia dengan muamalah yang baik. Ya, berdagang dengan manusia dengan cara yang jujur, bekerja dengan cara yang baik. Jangan sampai kita berkhianat. Ya, nah. Maka ketika kita diperbudak oleh dunia, maka apa yang terjadi? Mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Humaisah. Ya, celakalah
hamba-hamba yang diperbudak dunia, ya, diperbudak dinar, emas, diperbudak pakaian mewah, ya, celakalah mereka dan mereka akan masuk neraka, ya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2886. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Apa makna dibiarkan begitu saja? Qala Syafi'i rahimahullahu taala la yu'maru wa la yunha. Tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan? Tidak. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada perintah untuk dijalankan, yaitu apa? Ibadah kepadanya. Ada larangan yang harus ditinggalkan, yaitu syirik. Ya, karena a'dhamul amr, ya, perkara yang terbesar yang disepakati oleh para ulama adalah perkara yang terbesar yang Allah perintahkan at-tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Ya, nah. Oleh karena itulah kata Imam Syafi'i la yumar wa la yunha. Tidak mungkin manusia itu diciptakan tanpa ada perintah dari Allah dan tanpa ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika manusia tidak mau menjalankan perintah Allah, maka manusia akan masuk neraka. Oleh karena itulah dalam Sahih Muslim disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anin Nabi SAW qala yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari adzaban. Nanti dari kiamat Allah akan bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha. Ya, seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya. Wa mislaha, dan semisalnya, atau memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Akung ta muqtadiyan biha, apakah engkau akan gunakan hartamu untuk menebus dirimu agar bisa masuk surga? Fayaqulu na'am. Maka penghuni neraka mengatakan, iya ya Allah. Seandainya saya punya harta yang melimpah, saya akan gunakan untuk menebus diriku agar selamat dari siksa neraka ini. Maka Allah berfirman, qad aradtu minka ahwanu min hada. Dahulu di dunia aku minta suatu perkara yang ringan sebenarnya, mudah dikerjakan. Namun kalian sia-siakan. Ya, wa anta fi salbil Adam. Dan kamu sudah berjanji ketika kami ciptakan engkau di dalam tulang sulbi Adam. Ya, di mana Allah mengatakan kepada semua anak manusia, alastu birabbikum. Jadi sebelum kita lahir ini Allah sudah membuat janji dengan kita. Ada MOU antara kita dengan Allah. Allah mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Semua mengatakan, manusia mengatakan, iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tusyrika ahsibu qala wala adkhulukal nar. Ya. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jangan kau berbuat syirik, maka kamu tidak akan aku masukkan neraka. Fa abaita illa syirik. Namun kalian enggan, justru kalian menyekutukan aku di dunia ini. Ya. Fahadal musyriku qad khalafa ma aradallahu ta'ala minhu. Maka orang musyrik ini yang masuk neraka ini telah menyelisihi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin diibadahi dan itu mudah sebenarnya. Ya, mudah bagi orang yang mau menjalankan. Namun bagi orang yang malas menjalankan berat. Ya, sulit bagi orang yang malas menjalankan. Maka sebelum kita menyesal nanti di akhirat ditanya oleh Allah di neraka, ya, bukankah dulu kami sudah meminta kepadamu hanya untuk beribadah kepadaku saja? Silakan kamu cari dunia, silakan kamu bekerja, silakan kamu tidur, nikmati fasilitas di dunia. Namun tolong, kata Allah, tolong jangan berbuat syirik. Fa abaita illa syirik. Namun engkau enggan, justru engkau berbuat syirik. Sebelum engkau mencari rizki, engkau sudah datang ke dukun, ya, minta sesuatu dari dukun. Ya, sebelum engkau kaya, engkau telah mencari pesugihan dan membuat tumbal, ya, berkorban bukan untukku namun untuk selainku. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, berapa banyak di tengah-tengah kita kaum muslimin, ya, terjerumus dalam perbuatan syirik namun tidak sadar. Ya, nam. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua. Di mana di dalam dalil yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa qawluhu wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut.
Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Ya, apa perintah Allah kepada Rasul? Perintahnya hanya dua. Pertama, ani'budullah. Wahai Rasul, sampaikan kepada umat, ani'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-taghut mustaqun minat tughyan. Taghut itu merupakan pecahan dari kata tughyan. Ya, apa itu maknanya? Wa huwa mujawazadul had, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Itu taghut. Ya, segala sesuatu yang melampaui batas itu disebut taghut. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, at-taghutu asyaiton. Ya, taghut itu pertama adalah syaitan. Di mana syaitan melampaui batas. Batasnya sebagai hamba tunduk dan patuh kepada Allah, namun syaitan tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ya, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Ya, tanah itu hina ya Allah. Inilah iblis. Dia mujawazul had, melampaui batas sebagai hamba. Sebagai hamba harus tunduk dan patuh kepada Allah, namun dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah kata Jabir, qala Jabir radhiyallahu an, at-taghut kuhan kana tanzul alaihi syaitan. Maka setiap yang melampaui batasnya, melebihi batasnya sebagai hamba, maka itu disebut taghut. Ya, maka mohon maaf, dukun-dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib itu disebut taghut. Kenapa? Karena perkara gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngaku tahu perkara gaib, dia disebut taghut. Ya. Karena perkara gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya lamu illallah. Ya, terus Ustaz, kadang dukun tahu itu kenapa Ustaz? Ya, kadang dukun benar itu. Karena dukun dibantu oleh iblis, dibantu oleh syaitan. Sehingga Jabir mengatakan kanat, ya, tanzul alaihi syaitan. Jadi dukun itu dibantu oleh syaitan. Mereka sudah ada ikatan kerjasama dengan syaitan, dan dukun pun akan mempersembahkan segala sesuatu kepada syaitan. Makanya kadang mohon maaf, kalau ada orang punya kamar khusus yang boleh dimasuki hanya dia, nggak boleh keluarganya tahu, itu pasti ada ritual-ritual tertentu dengan jin, dengan iblis. Ya, hati-hati. Ya, Nabi Muhammad saja nggak punya kamar khusus di rumahnya. Ya, para sahabat nggak ada kamar khusus di rumahnya. Ya, mereka beribadah di masjid. Di rumah sholat biasa. Rasulullah sholat kadang menyentuh kaki Aisyah. Aisyah kakinya dipinggirin. Ya, ibadah di kamar dengan istrinya, bukan kamar khusus. Maka hati-hati. Ya, kadang kita nggak sadar, ya, dengar cerita-cerita, ya ini orang ini punya kamar khusus nih. Yuk, di dalamnya, ya ini hati-hati. Jangan-jangan dia bekerja sama dengan iblis, dengan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum raqa. Ya. Sungguh ada laki-laki dari kalangan manusia, mereka bekerja sama dengan jin. Ya, tidaklah menambah kekuatan, namun fazaduhum raqa. Mereka menambah kehinaan. Di dunia dia kuat, dia tahu perkara gaib atas bisikan jin, dan nanti akan sampai pembahasannya. Namun di akhirat mereka akan hina di hadapan Allah, mereka akan dilemparkan ke neraka bersama jin. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka oleh karena itu segala sesuatu yang melampaui batas sebagai hambanya, dia bisa menjadi taghut. Jadi taghut itu setiap yang diagungkan selain Allah, ditaati, disembah, dipatuhi, baik diagungkan, ya, berupa manusia, berupa batu, berupa pohon keramat, berupa syaitan, ataupun yang lainnya. Oleh karena itulah Ibnu Jarir at-Tabari beliau mengatakan, was-sawabu minal qawli indi fit taghuti annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allahi fa'ubida min dunihi. Maka pendapat yang benar menurutku tentang taghut itu apa? Semua yang melampaui batasnya lalu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan paksaan darinya kepada orang yang menyembahnya, atau karena ketaatan orang yang menyembahnya karena keridhaannya. Ya, nam. Ya, wa imma bi ta'ati man ubida lahu wa insanan kana dzalikal ma'bud au syaitanan au wasanan au sonaman au kainan man kana min syai'. Ya, di mana manusia taat kepadanya, menyembahnya, baik yang disembah itu berupa manusia,
baik yang disembah berupa syaitan, yang disembah berupa berhala atau patung atau apapun itu, maka itulah disebut dengan taghut. Sebagaimana tafsir Imam Tabari jilid 4 halaman 558. Namun para ulama yang lain memberikan penjelasan, ya, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yaitu apa? Jika, ya, taghut kullu ma'ubida min dunillahi fa huwa radin. Ya, dia ridho disembah, dia ridho ditaati, dia ridho dan dia senang untuk disanjung-sanjung, dia senang untuk dipuji-puji, senang untuk posisikan sebagai Tuhan, maka dia disebut taghut. Adapun orang-orang soleh, ya, nabi, wali-wali Allah yang mereka disembah, di mana wali ini nggak ridho, dia nggak senang disembah, maka bukan taghut. Jadi kalau dia ridho disembah, senang disembah, baru dia disebut taghut. Adapun nabi, ya, sebagaimana orang-orang dahulu ada yang menyembah nabi, ya, ada yang menyembah orang soleh, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, ya, awal terjadi kesyirikan mereka menyembah orang soleh. Ya, Allah kisahkan dalam surat Nuh, ya, wala tadarunna wadda wala su'a wala yaghus wa yauq wa nasra. Jangan kau tinggalkan penyembahan kepada Wadda, Suwa, Yahus, Yauq dan Nasra. Ini orang-orang soleh. Nama-nama orang soleh yang hidup di zaman kaum Nabi Nuh oleh kaumnya disembah. Dan inilah awal terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Ya, nah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, maka dari sini agama para nabi itu satu. Ya, agama para nabi itu apa? Mereka mengajak kepada tauhid, ya, dan menjauhi perbuatan syirik. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, al-anbiya'u ikhwanun min ghulatin. Para nabi itu adalah saling bersaudara, ya, sebapak. Itu bapaknya Nabi Adam. Ya, jadi para nabi itu bersaudara, saudara dalam iman dan dakwah. Dakwahnya sama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatum syatta, adapun ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Ya, jadi ini yang disebut dengan bahwasanya al-anbiya ikhwah. Jadi para nabi itu bersaudara. Bersaudara dalam dakwah sebagaimana kita umat Islam, ya, ayah ibu kita beda. Namun Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya sama kaum muslimin itu bersaudara. Jika ada yang berseteru, berselisih, damaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Sampai di sini apa yang kita sampaikan, dan insyaallah kita akan bertemu dengan pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah berikan umur kepada kita, umur yang panjang. Allah berikan kepada kita istiqomah di atas agama Islam dan terus semangat belajar menuntut ilmu agama. Ya, karena kita manusia Allah lahirkan bukan dalam keadaan alim. Innama yuladu, ya, laisa ahadun yuladu aliman. Tidak ada satupun orang lahir dalam keadaan berilmu. Maka untuk menghilangkan kebodohan kita, maka kita terus belajar dan semangat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi. Jika ada benarnya itu dari Allah, dan jika ada salahnya itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.